Nanti Ya, sama-sama Mas Vicky. sambung lagi Pak Hajar. Ya. Oke. Baik, ini mungkin terkait yang Go Feeder kita sudah jelas ya Mas Adit ya, karena ini udah jam 2 lewat juga ini. Iya, mau dicobakan untuk itu nggak? Ujian yang lewat Edlink, ujian misal CBT lewat Edlink kayak gitu. Oh boleh. Kalau ini memungkinkan singkat aja Mas Adit, bisa ditampilkan. Iya, mungkin dari Hani bisa tampilkan. Hani, ada di grup nggak ya Hani ya? Sepertinya belum join ya Mbak Hani ya. Sudah. Oh, sudah. Jadi kan sekarang masanya lagi COVID ya, sulit untuk membawa si pendaftar itu untuk ujian ke kampus atau ikut seleksi ujian tulis di kampus. Nah, banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan, bisa pakai Google Form atau apapun, atau bisa memanfaatkan Edlink yang versi community. Nah, nanti Mbak Hani bisa jelasin sedikit aja. Ini sudah 1,5 jam ya. Silahkan Mbak Hani, supaya nanti bisa dipraktekkan. Nah, ya, saya akan coba jelaskan dari sisi admin PMB-nya ya untuk cara daftar ke Edlink-nya. Saya coba share screen ke yang Edlink ini. Nah, sudah muncul ya pasti. Di sini saya akan jelaskan bagaimana admin PMB melakukan tesnya, tes online. Kalau belum daftar, silakan daftar sekarang ini. Tapi karena saya sudah daftar, saya bisa langsung masuk. Bukan menggunakan si akad, tapi menggunakan Google ya. Saya contohkan. Nah, ini akan tampil juga saat waktu pertama kali mendaftar. Seperti ini langsung di berikutnya saja. Untuk tahap yang cari perguruan tinggi Anda ini dilewati saja. Baik bagi admin ataupun bagi yang pendaftar jamabanya. Dilewati lalu masuk saja ke ini, lengkapi profil Anda. Ini namanya bisa dirubah. Panahan ini jadi admin PMB atau bagaimana, terserah. Seperti ini contohnya. Biar nanti kelihatan kalau ini admin saya. Lalu simpan. Nah, agar nanti nggak perlu muncul halaman kayak gini lagi, bisa jangan tampilkan lagi ini dicentang, atau langsung saja ke beranda. Nah, ini sudah. Lalu untuk membuat kelasnya itu pilih kelas umum saja, jadi kelas umum ini berisi dari orang-orang yang menerima PIN. Untuk bergabungnya, saya contohkan ini. Saya sebagai admin PMB akan membuat kelas umum untuk melakukan tes. Contoh nama mata kuliah tes gelombang 1. Gitu. Nama kelasnya ini ada maksimal 5 karakternya, jadi kalau lebih nanti percuma, nggak bisa membuat kelas juga. Jadi bikinnya pendek-pendek saja, singkat-singkat, misalnya reguler. Ini untuk tes untuk sistem kuliah yang reguler, seperti itu. Contohnya misalnya saja. Lalu deskripsi, tes ini akan berisi apa saja, bisa seperti itu. Saya contohkan tes TPA. Terdiri dari pilihan ganda dan esai seperti ini. Untuk tipe ini pribadi, karena biar nanti yang dapat bergabung ke kelas itu merupakan benar-benar camaba, bisa diverifikasi dengan melalui PIN-nya yang diberikan. PIN apa yang dimaksud, mari kita lihat. Dibuat kelasnya. Tunggu loading. Nah, ada kelas umum yang dikelola tes gelombang 1. Bisa dibuka. Nah, ini yang saya maksud dari tadi, PIN. Jadi untuk tes kelas umum yang pribadi itu akan ada PIN-nya. Ini diberikan ke camabanya, biar nanti camaba join ke kelasnya dan melakukan tes. Begitu.
Untuk saat ini ada yang kurang paham tentang cara pembuatan kelasnya? Langsung ke itu aja, Mbak Hani, ke pembuatan soalnya juga. Ya, saya lanjutkan ke untuk cara membuat tesnya bagaimana, ini ke aktivitas pembelajaran. Di sini ada tambah sesi. Jadi misalnya sesi pertama itu untuk tes TPA yang pilihan ganda itu bisa. Tanggalnya tanggal 21 sekarang, waktu mulai, waktu berakhir, misalnya saya buat jam malam gitu ya. Terserah ini, terdefault tergantung kebijakan perguruan tinggi, lalu simpan. Saat sudah selesai, maka terbentuk sesi pertama ini. Lalu diisi topiknya dengan cara klik ubah. Topiknya tes TPA pilihan ganda, seperti ini. Lalu ada tunjukan pembelajarannya, ini bisa dicontohkan seperti ujian TPA pilihan ganda PMB Universitas Sevima, seperti itu. Atau tidak usah diisi, tidak apa-apa. Yang penting topiknya diisi, lalu klik simpan. Nah, lalu kita ke tombol tambah ini. Karena pilihan ganda, berarti kita ke kuis. Kalau esai berarti ke tugas. Seperti itu. Untuk materi ini bisa dibuat untuk menambahkan peraturan ujian atau pengumuman apapun tuh lewat materi ini bisa. Tapi karena sekarang konteksnya pilihan ganda, jadi ke kuis saja. Lalu tambahkan. Nah ini topiknya bisa diganti lagi untuk kuisnya. TPA pilihan ganda. Ini disimpan dulu. Karena belum selesai bikin soalnya. Untuk buat soalnya di sini. Tambah pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan misalnya TPA antonim gitu ya. Kayak lawan kata itu, ini saya sudah siapkan soalnya. Tinggal copy paste. Pertanyaan misalnya antonim dari gasal itu apa? Lalu ini gambar tautan misalnya butuh gambar juga bisa ditautkan ke sini. Lalu bobot tiap nilainya. Jadi usahakan nanti kalau ada 10 soal berarti tiap soalnya nilainya 10. Seperti itulah, nanti jumlahnya terserah sama kebijakan perguruan tinggi. Saya contohkan 50 gitu. Karena ini pilihan ganda jadi tambah jawaban. Lalu tulis pilihan gandanya. Nah, setelah sudah ada ABC-nya, jangan lupa untuk menetapkan yang mana yang jawabannya benar dengan cara ini. Karena gasal jawabannya benar itu B, berarti dipilih aja yang B, lalu simpan. Lalu tambah pertanyaan lagi, kurang 1, biar nanti 100. Yang kedua, misalnya ya, gersang ini yang tambah jawaban. Nah, ini tinggal pilih jawabannya benar yang mana. Yang ini, simpan. Saat pertanyaan sudah selesai dibuat, dan anggotanya sudah ada, dan memang waktunya melakukan pilihan ganda, tes TPA pilihan ganda, ini tinggal diubah saja. Dibagikan kuis ini. Dipilih jadi sekarang. Ini kalau dicentang, nanti seluruh anggota kelasnya akan ternotifikasi. Baik itu kalau masnya punya HP, HP-nya terinstall Edlink ya, nanti akan ternotifikasi lewat HP-nya itu. Lalu juga aktifkan tanggal berakhir kuisnya. Seperti itu. Misalnya besok berakhirnya. Lalu simpan. Nah, nanti kalau sudah dibagikan, admin bisa melihat rankingnya.
mahasiswa yang sudah menjawab pasti akan masuk ke dalam kolom sini. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, seperti itu. Nah, ini untuk pilihan ganda. Lalu bagaimana untuk yang esai? Seperti itu kan? Untuk esai kita pilih yang tugas. Seperti ini. Tambahkan. Ini TPA esai. Lalu ke bawah, karena ini bukan bentuk soal, jadi soalnya bisa dalam bentuk gambar, atau video, atau dokumen. Caranya seperti ini kalau dokumen. Nanti lainnya juga sama. Kalau gambar, video, ataupun dokumen, nanti pasti tahapnya klik tombol tambah, lalu pilih file yang akan dimaksudkan. Ini misalnya, soal tes PMB gelombang 1. Lalu diunggah. Tunggu hingga 100%. Nah, nanti juga akan muncul di sini. Jangan lupa untuk diklik centang yang dipilih, lalu pilih set to item. Nah, dokumen sudah termasukkan. Kalau mau tambah catatan juga bisa, seperti kerjakan dengan kemampuan sendiri-sendiri. Kemampuan masing-masing. Nah, kalau sudah, klik simpan. Oh, jangan lupa, kalau memang waktunya tes, bagikan tugasnya. Aktifkan tanggal berakhir, saya set misalnya besok juga. Simpan. Nanti semuanya akan ternotifikasi. Nah, dari sisi admin apakah ada pertanyaan? Atau yang kecepatan mungkin? Ya, nanti mungkin untuk pertanyaannya nanti bisa di ini, Mbak. Bisa Terakhir ya? di grup atau di ini ya. Oh, baik. Oke, nanti kita lanjutkan untuk camabanya berarti ya ini. ya. Camaba. Nah, ini saya masuk ke add link yang mode incognito. Karena saya sudah daftar, jadi langsung masukkan saja email saya. Caranya sama, jika sebagai camaba juga melewati langkah yang sama kayak tadi. Tinggal kasih nama camabanya yang lengkap, nomor HP, dan jenis kelamin, lalu simpan. Ini kayaknya share screen-nya belum ngarah ke itu. Oh, iya. Maaf. Sekarang sudah muncul ya yang versi mahasiswa. Jadi langkahnya sama saja kayak tadi, kayak admin tadi, mengisi perguruan tinggi dilewati, profil Anda ini tinggal diisi profilnya, lalu selesai ke beranda. Nah, tampilannya sama kayak admin kan? Lalu ke kelas umum, bedanya ini, camaba ini gabung aja, jangan buat kelas lagi. Masukkan PIN yang diberikan oleh admin PMB. Nah, nanti permintaan bergabung telah dikirim. Tunggu admin untuk mengkonfirmasi. Jadi, untungnya pakai PIN itu, admin bisa melihat siapa saja yang akan bergabung. Ini saya tunjukkan caranya. Nah, ini yang sebagai admin tadi ya. Ini. Saya sebagai admin tadi ke anggota. Jadi saat saya tekan anggota, ini ada permintaan tertunda sama anggota. Klik permintaan tertundanya, lalu centang. Nanti camabanya otomatis masuk ke kelasnya. Sudah, saya kembali ke camaba. Saya refresh.
Nah, ini sudah ada kelas umum yang diikuti oleh Camaba ya, tes gelombang 1. Ini saja. Lalu bisa langsung diskusi ini. Nanti juga ada langsung kayak gini, aktif TPA pilihan ganda sama TPA isai. Atau bisa ke aktivitas pembelajaran. Lalu pilih sesinya. Nah, ini yang pilihan ganda saya lakukan terlebih dahulu. Untuk klik mulai kuis. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Dan juga untuk kuis ini ada kayak identifikasi dia peluang curangnya berapa. Jadi misalnya Camaba saat buka kuis lalu dia berpindah-pindah tab, maka nanti akan kedetek oleh sistem dan akan muncul di admin. Dia peluang curangnya ada berapa kali, kayak gitu. Jadi nanti beritahukan ke Camaba, atau nggak usah diberitahukan, nggak apa-apa sih. Pokoknya ini di kuis ada peluang, bisa melihat peluang kecurangan, kayak gitu. Nah, ini saya coba isi. Saya benarkan aja ya. Konfirmasi. Lalu berikutnya ini super konfirmasi jawaban. Untuk kuis nanti langsung muncul nilainya. Nah, seperti ini. Langsung muncul nilai kuis 100. Lalu bagaimana untuk yang isai? Akan saya tunjukkan. Detail materi. Nah, ada dua tipe melihat soal, bisa kayak gini. Kalau pencet yang ini, nanti akan muncul sebagai preview. Jadi mahasiswanya Anda mendownload. Ini karena loadingnya lama, saya skip aja. Atau kalau tekan download ini, berarti otomatis akan terunduh soalnya. Lalu bagaimana cara mengisi soalnya? Di sini, jawaban. Nah, ini skenario-nya saya sudah lihat soal ya. Saya tinggal isi 1A, 2B, 3C, 4B, seperti itulah. Lalu simpan. Ya. Nah, nanti bedanya kuis sama tugas. Yang tugas ini nunggu adminnya untuk memberikan nilai. Saya coba masuk sebagai admin untuk melihat cara admin memberikan nilai. Ini sudah halaman admin kan ya. Saya masuk ke yang esai. Nah, saat sudah ada yang mengisi, ini pada kolom anggota ini ada lihat ini. Jadi si admin bisa melihat jawabannya, lalu berikan nilai. Ini nilainya dalam bentuk angka ya. 80 misalnya. Lalu feedback ini baru komentar terhadap pengerjaan Camabanya, misalnya good. Gitu. Lalu simpan. Nanti otomatis akan terlihat di sisi adminnya. Di sisi admin, sisi Camabanya nilainya. Begitu. Lalu saya akan perlihatkan yang pilihan ganda tadi. Nah, ini ada lihat ranking ini. Nah, ini ada. Nani Putri nilainya 100, benarnya 2, ada peluang curangnya. Jadi ini akan terisi bila mahasiswanya pindah-pindah tab, buka Word, atau apapun itulah yang mengidentifikasi dia curang. Seperti itu. Ya, sudah selesai untuk penjelasan Edlink-nya tentang PMB online. Bisa dilanjutkan ke yang lain. Oke, baik. Mbak Hani, makasih ya terkait ini CBT yang memanfaatkan fasilitasnya Edlink ya. Iya, benar. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang menggunakan GoFeeder untuk tes online-nya, selain menggunakan Google Form dan lain sebagainya, Sevima juga menyediakan nih namanya Edlink. Nah, di Edlink ini ada yang namanya tes ya, tes untuk penerimaan mahasiswa baru atau Camaba. Itu kurang lebihnya. Nah, ini kemudian Mas Adit untuk GoFeeder-nya kita
tutup dulu ya Mas Adit ya. Ya, boleh. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa ke grup aja. Nanti akan Ya, dibahas. nanti untuk pertanyaan lebih lanjutnya bisa sharing di grup Facebook. Nah, kemudian ini ada satu lagi nih, strategi perguruan tinggi untuk menjaring. Nah, kalau yang tadi kan sudah terjaring nih yang mau daftar, gimana caranya, strateginya di tengah-tengah COVID ini. Nah, sekarang gimana caranya menjaring mahasiswa? Nah, sekarang kan metode marketing ya, bahkan metode marketing yang konvensional yang datang ke sekolah-sekolah itu kan sudah tidak dimungkinkan lagi karena yang pertama sekolah libur, yang kemudian juga sekarang sudah social distancing ya, harus di rumah aja seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih strategi branding kampus untuk mempromosikan kepada calon mahasiswa atau ke siswa. Nah, ini silakan Mas Trisna disampaikan. Ya, oke. Makasih kesempatannya Mas Diki. Jadi ya, perkenalkan saya Trisna dari maukuliah.id. Saya di sini singkat aja ya karena tadi udah waktunya udah lumayan banyak waktunya yang terpakai. Jadi saya mau jelasin singkat aja tentang maukuliah.id. Minta tolong Mbak Hani di itu dulu share screen-nya. Halo Mbak Hani. Halo Mbak Ani, untuk share screen-nya Share screen-nya bisa di itu dulu, tutup dulu. Makasih Mbak Ani. Iya. Ya, ini masih belum bisa share screen. Bentar. Iya, dimatiin dulu aja. Cara matikan di mana ya? Di bawah. Di bawah. Share screen tadi. Udah. Loh, udah itu. Ini Bentar, belum masih nyala ini. Oh, ini. Sudah. Nah, oke. Mohon maaf. Ya. Ya, saya mau jelasin dikit ya tentang maukuliah.id ini seperti apa. Jadi saya di sini sebagai product owner-nya maukuliah.id mau jelasin sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya kerjanya maukuliah.id ini. Jadi Jadi maukuliah.id ini secara garis besar itu sebuah platform yang bantu calon mahasiswa dalam mencari kampus idamannya. Jadi calon mahasiswa nanti bisa mengetahui informasi secara lengkap mulai dari program studi di dalam kampus, kemudian jalur pendaftarannya seperti apa, fasilitasnya ada apa aja, kemudian biayanya berapa, biaya yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan, biaya pendaftaran, dan lain sebagainya, sehingga calon mahasiswa itu bisa membandingkan kampus satu dengan kampus lainnya gitu. Nah, di sini kita penting untuk memulai sebuah promosi digital, utamanya lewat maukuliah.id. Mengapa begitu? Karena lewat maukuliah.id ini yang pasti kita lebih mudah untuk menjangkau target pasar, atau kalau di sini kan mengenai pendaftaran ya utamanya kan calon mahasiswa yang usia SMA gitu ya. Jadi mereka bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang kampus, karena selama ini informasi-informasi yang ada di dalam kampus itu kebanyakan dari website kampus. Nah, permasalahannya di website kampus itu si calon mahasiswa itu harus cari satu-satu, jadi nggak bisa nggak bisa satu platform yang bisa kita cari langsung beberapa kampus, informasi beberapa kampus kita bisa bandingkan. Nah, kalau di maukuliah.id ini kita bisa membandingkan secara banyak, langsung barengan beberapa kampus gitu, kita bisa membandingkan informasinya. Dan juga informasinya kita bisa kemas secara menarik, karena di maukuliah.id ini kita Bapak Ibu bisa menaruh galeri foto-foto kegiatan yang ada di dalam kampus, kemudian detail-detail mengenai jurusan yang ada di dalam kampus, dan informasi tentang jalur pendaftaran yang ada di dalam kampus. Kemudian lebih irit. Nah, lebih irit jaya utamanya karena maukuliah.id ini merupakan sebuah fasilitas yang diberikan oleh Sevima. Jadi, oleh karena itu, untuk klien Sevima utamanya GoFeeder ini gratis. Jadi, Bapak Ibu kalau misalkan nanti mau mendaftar, nanti saya akan kasih linknya, caranya untuk mendaftar, saya nanti kirimkan lewat grup WhatsApp webinar ya. Oke. Kemudian selanjutnya lewat
mau kuliah ini juga kita bisa menjaring peminat dari calon mahasiswa, karena dari calon mahasiswa sendiri biasanya ada, oh saya ingin mendaftar ke kampus A, nanti Bapak Ibu juga bisa menerima informasi seperti nomor telepon, intinya kontak-kontak yang dari peminat calon mahasiswa tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi secara langsung, kemudian mungkin bisa broadcast lewat WA dan lain sebagainya. Dan kedepannya juga bisa lebih mudah mengarahkan peminat untuk mendaftar. Jadi harapannya kan setelah mereka istilahnya survei di mau kuliah ini, mereka juga diharapkan bisa diarahkan untuk mendaftar ke masing-masing kampus. Jadi harapannya seperti itu. Dan ada beberapa faktor yang mendorong calon mahasiswa untuk mendaftar. Yang pertama pastinya beasiswa atau potongan biaya. Yang kedua itu kemudahan proses mendaftar. Dan selanjutnya pastinya biaya yang terjangkau, pilihan jurusan yang menarik, lokasi kampus. Lokasi kampus juga menentukan bagaimana si calon mahasiswa itu tertarik untuk mendaftar ke kampus Bapak Ibu, dan kemudian terakhir kehidupan kampus yang menarik. Bisa digambarkan dari foto-foto atau mungkin video profil dari kampus tersebut. Nah, itu semua sudah tersedia di maukuliah.id. Kemudian di maukuliah.id bagi pihak kampus, nah Bapak Ibu bisa langsung memberikan informasi secara lengkap seputar kampus, termasuk informasi jalur pendaftaran kampus. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sudah mendaftar di maukuliah.id, Bapak Ibu bisa langsung mengedit profil dari kampus Bapak Ibu sendiri. Jadi tidak perlu kita bantu untuk memasukkan, Bapak Ibu langsung masukkan sendiri, mulai dari edit jurusannya, kemudian menambahkan jalur pendaftaran yang tersedia di kampus, kemudian menambahkan gambar-gambar yang mendukung si calon mahasiswa supaya tertarik untuk mendaftar, seperti itu. Kemudian yang kedua, brandingnya ya Mas Trisna. Ya, betul. Jadi bisa meningkatkan branding dari kampus Bapak Ibu. Jadi intinya mungkin ya di website Bapak Ibu pasti sudah ada, tapi istilahnya kalau sekarang ini semakin banyak channelnya itu semakin bagus. Jadi tidak cuman hanya diinfokan hanya lewat website, tadi bisa lewat banyak channel istilahnya kayak gitu. Jadi bisa lewat banyak cara untuk menemukan informasi kampus Bapak Ibu. Gitu. Tidak cuma satu arah. Kemudian yang kedua, bisa nanti kedepannya bisa mengetahui jumlah peminat calon mahasiswa. Jadi kalau misalkan ada calon mahasiswa yang tertarik untuk mendaftar di maukuliah.id, Bapak Ibu bisa mengecek informasi kontak yang berminat itu tadi. Yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu bisa memberikan promo menarik kepada peminat. Itu nanti bisa dicantumkan di deskripsi tiap jalur pendaftaran di kampus Bapak Ibu di maukuliah.id. Seperti itu sih. Mungkin kalau secara singkat itu saja dari maukuliah.id. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait maukuliah.id, monggo. Dan kalau misalkan mau cek informasi kemudian websitenya, kalau websitenya Bapak Ibu bisa cek di maukuliah.id websitenya. Kemudian untuk Instagram dan Facebook bisa follow maukuliah.id, jadi maukuliah.id. Kemudian nanti untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut, bisa langsung email ke maukuliah@sevima.com. Begitu. Oke. Jadi untuk kampus-kampus kliennya Sevima, ini nanti gratis ya Mas Trisna? Ya, gratis. Oke, nanti aksesnya gratis. Kita akan membantu mempromosikan kampusnya nih berarti hitungannya ya? Ya, betul Mas. Ya. Nanti Bapak Ibu dari pihak kampusnya yang mau mengaktifkan akun mau kuliahnya, nanti kita akan kirimkan format untuk mendaftarnya di grup WhatsApp webinar ini ya. Ya, atau saya langsung kirim aja ya sekarang ya. Oke, silakan Mas Trisna, bisa dikirimkan sekarang. Oke. Nah, kemudian nanti bisa mengirimkan email terkait PIC dan lain sebagainya ke Mas Trisna, nanti akan mendapatkan username dan password untuk mengedit, ibaratkan mengedit profil dari kampusnya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi seperti sosial media lah, anggapannya sosial media kampus. Benar. Untuk kampus gitu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan seputar mau kuliah.
Oke, mungkin nanti kita lanjut di WhatsApp aja ya, Mas Trisna ya. Oh ya, oke. Juga waktunya udah mungkin sore dan rekan-rekan yang ada di Indonesia Tengah dan Timur udah mulai. Iya, udah mulai sore, jam sore. Jamnya Iya. udah sore. Iya. Oke, baik mungkin kita tutup aja untuk webinar kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Informasi Link untuk pendaftaran online-nya itu pakai apa gitu Pak? akan grup seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Banyak demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berakhir. Harap Itu Mas Vicky. jika untuk Google Form nanti tinggal buat Pak.